Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sejarah Islam terdapat salah satu peristiwa besar yang terjadi bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Abraha dan bala tentaranya. Dalam peristiwa ini dikisahkan Abraham menyerang Ka'bah di kota Mekah dengan membawa puluhan gajah atau bahkan ratusan, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, tahun tersebut dinamakan oleh orang-orang Arab sebagai tahun gajah. Kisah ini kemungkinan diperkirakan terjadi pada tahun 570 atau 571 Masehi. Abraha sendiri pada mulanya adalah perwira dari komando Aryad di Habasyah, yang sekarang kita kenal menjadi negara Ethiopia. Setelah mengalahkan Junwas, raja dinasti Himyar yang ketika itu menjadi penguasa di Yaman, Aryad dinobatkan menjadi penguasa di Yaman. Oleh karena sikapnya yang otoriter dan tidak adil, terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Abraha sendiri. Setelah kematian Aryad, Abraha kemudian diangkat menjadi penguasa di negeri Yaman. Abraha ini merupakan penduduk asli Afrika yang beragama Nasrani. Saat tiba di Yaman, ia merasa heran dengan kebiasaan warga Yaman yang rutin ziarah ke Hijaz. Tiap tahun berkunjung ke daerah Hijaz. Mereka memilih pergi ke negara tersebut, sementara negaranya sendiri menjadi sepi dari pelancong. Keinginan Abraha untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah terjadi setelah beberapa tahun ia menjadi penguasa Yaman. Setelah mencari beberapa informasi, ternyata penduduk Yaman ini pergi ke Mekah, ziarah ke Baitullah Ka'bah. Faktor inilah kemudian yang melatar belakangi penyerangan kota Mekah. Yang pertama didasari oleh iri, hasad, dan dengki. Inilah bahaya dari iri, hasad, dan dengki. Iblis itu iri, hasad dengan Adam sehingga Allah laknat. Kemudian kita mengenal putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil. Qabil ini punya iri dengki kepada Habil sehingga Qabil melakukan pembunuhan pertama terhadap saudaranya sendiri. Semuanya didasari oleh iri dengki. Termasuk Abraha ini cemburu melihat kota Mekah yang ada Ka'bah di sana tiap tahun dikunjungi oleh orang dari berbagai macam negara. Sehingga dengan sendirinya ekonominya tergerak. Sebagai seorang pemimpin dia pingin negerinya seperti kota Mekah. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi selain faktor iri, ada faktor ekonomi dan politik yang melatar belakangi. Dari segi agama, Abraha ini dikisahkan tidak suka dan membenci Ka'bah ini yang seringkali dikunjungi ketika musim haji. Sebagai penganut ajaran Kristen, Abraha ini ingin mengubah tradisi yang sudah berjalan di wilayah Hijaz, yaitu menggeser kiblat yang sebelumnya di Ka'bah agar kiblat orang-orang ziarah, orang-orang beribadah itu ke negeri Yaman. Dan ke depan masyarakat Arab beragama Kristen. Meskipun saat itu Islam belum hadir secara formal. Orang-orang Arab masih pagan, masih menyembah berhala. Kemudian dari faktor ekonomi, sebagai pusat keagamaan tentu saja kota Mekah menjadi destinasi utama sehingga devisanya tentu tinggi, ma'asyiral muslimin. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan jualannya, termasuk pedagang-pedagang dari negeri Yaman pergi ke sana. Agar apa? Ya agar dagangannya laku karena di sana tempat berkumpulnya manusia. Dengan kedua alasan tersebut, Abraha ingin membuat sebuah tandingan, yaitu membangun sebuah gereja di negeri Yaman. Abraha kemudian menyuruh membangun sebuah gereja yang sangat indah sehingga orang-orang Arab tertarik ke Yaman. Ini keinginannya, cita-citanya, bangun gereja yang besar, yang tinggi, yang megah, bertahtakan emas, intan, berlian, mutiara, semuanya perhiasan-perhiasan itu dimasukkan. Orang akan tertarik. Padahal bukan itu yang membuat orang tertarik. Gereja yang megah itu dinamakan Al-Qulaish. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat diceritakan Al-Qulaish ini pintunya dari emas. Bayangkan ini, lantainya dari perak. Belum ada zaman sekarang bangunan lantainya dari perak. Pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun yang melihat pasti akan takjub dengan kemegahan dan kemewahannya. Tapi itu tidak mendorong manusia pergi ke sana. Inilah Allah terangkan, Allah telah memilih Ka'bah sebagai rumahnya. Allah gerakkan hati-hati berdasarkan doa Nabi Ibrahim
agar tanah Mekah diberkahi, agar semua orang hatinya tertaut ke Ka'bah. Maka jangan heran, Ka'bah itu senantiasa dirindukan oleh seluruh umat manusia. Cita-cita Abraha gagal karena orang Arab tidak tertarik. Gereja sudah dibangun, modal belum balik, ya begitu kan dalam hitungan ekonomi. Akhirnya tidak ada jalan lain bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ia menyusun sebuah rencana, dikumpulkanlah sejumlah prajuritnya yang terpilih. Kemudian ia mengimpor pasukan gajah dari benua Afrika. Kemudian setelah semuanya tentara dan pasukannya siap, logistik perlengkapannya cukup, berangkatlah Abraha ke negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tak lama kemudian tibalah rombongan Abraha di dekat kota Mekah, di kawasan Muhammas. Kemudian Abraha berhenti sejenak, mengutus seorang utusan untuk bertemu dengan penguasa Mekah. Saat itu yang menjadi penguasa di kota Mekah adalah kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Mendengar kabar pasukan di dekat Mekah, Abdul Muthalib menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin berperang dan kami tak punya kekuatan untuk melawan pasukan kalian. Akan tetapi jika Raja Abraha ingin menghancurkan Baitullah, lakukanlah sesuka hatimu. Namun aku yakin pemiliknya tidak akan membiarkannya. Pemilik Ka'bah bukanlah orang Mekah, bukan orang Arab, tapi pemilik Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin Allah akan melindungi rumahnya dari kehancuran." Itu jawaban dari kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup lama pasukan Abraha ini beristirahat di Muhammas. Meski belum memasuki kota Mekah, mereka telah merampas banyak harta benda, terutama harta milik Abdul Muthalib, yaitu ontanya sebanyak 200 ekor dirampas oleh pasukan Abraha. Abdul Muthalib pun mendengar kabar tersebut dan beranjak pergi menemui Abraha di Muhammas. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, Abraha berbangga hati. Kemudian dia bertanya, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Tanya Abraha kepada kakek Rasulullah itu dengan nada congkak. Namun kemudian Abdul Muthalib menjawab, "Ma'asyiral muslimin." Sangat di luar dugaan jawaban kakeknya Rasulullah. Yang tadinya Abraha merasa kakeknya Rasulullah itu penuh dengan ketakutan, mau tunduk menyerah, tetapi apa jawaban dari kakeknya Rasulullah? "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu." Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja? Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah milik Allah, maka Allah lah yang melindunginya." Jawaban ringan namun tajam. Jawaban ini membuat Abraha semakin geram. Tanpa menunda-nunda lagi, Abraha menyiapkan seluruh pasukannya untuk menyerang Ka'bah. Kemudian ia perintahkan pasukannya untuk mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib. Saat kembali ke Mekah, Abdul Muthalib pun memperingatkan dan mengajak warga Mekah untuk berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku," kata Abdul Muthalib, "tinggalkanlah Mekah, berlindunglah ke bukit. Sesungguhnya nanti setelah ini akan ada pasukan besar yang akan menyerbu kota dan menghancurkan Ka'bah." Bergegaslah warga Mekah meninggalkan kota, sementara Ka'bah berdiri, tak satu pun warga Mekah melindungi. Kemudian Abdul Muthalib berdoa, "Ya Allah, kami menyelamatkan diri, maka kami mohon lindungi rumahmu ini." Sementara itu pasukan Abraha bergegas menuju Mekah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Mekah merinding. Mereka berpikir inilah akhir dari kota Mekah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada keajaiban, ada mukjizat yang diperlihatkan Allah. Apa yang terjadi masyiral muslimin? Gajah-gajah, kuda-kuda yang digunakan oleh pasukan Abraha enggan untuk diajak untuk berdiri, tidak mau ditunggangi. Mereka semuanya hewan-hewan itu taat kepada Allah. Allah lah yang menciptakan mereka. Tidak ada satupun yang mau bergerak, tidak ada satupun yang mau berdiri. Ini mukjizat, ini Allah perlihatkan, ini menjadi pelajaran kita semua. Kemudian terus dicambuk, disiksa binatang-binatang tunggangan mereka hingga menuruti keinginan mereka. Kemudian apa yang terjadi ma'asyiral muslimin?
Datanglah rombongan burung dari angkasa yang jumlahnya tidak terkira banyaknya. Di tiap-tiap burung itu menggenggam batu panas, menghujani pasukan Abraha dengan batu panas. Lalu dengan seketika Abraha dan pasukannya menjadi binasa. Mereka berlarian mencari tempat berlindung, namun tak ada satupun dari mereka yang selamat. Mereka binasa semuanya. Keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah tidak terwujud. Bahkan masuk ke kota Mekah saja mereka tidak sanggup. Allah halangi, Allah lindungi rumah Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau lihat apa yang terjadi, apa yang menimpa pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidam fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil. Allah cukup mengirim toiron ababil, burung yang bergelombang-gelombang. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah lempari dari burung-burung itu, tarmihim bihijarat, batu-batu min sijil, dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asyim ma'kul. Allah gambarkan kiasan dengan begitu indahnya. Mereka menggeliat-geliat seperti daun, terobek-robek, terpatah-patah. Seperti apa masyarakat muslimin? Seperti daun yang dimakan ulat. Coba perhatikan bagaimana daun dimakan ulat itu hancur lebur. Allah cukup mengirimkan makhluknya untuk membuktikan kepada kita. Allah kalau sudah berkehendak tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah. Dan seluruh makhluk ini akan taat dan tunduk kepada Allah. Kalau Allah sudah kun, fayakun, pasti akan terjadi. Inilah peristiwa, salah satu dari banyak peristiwa besar sebagai tanda-tanda kelahiran Nabi, sebagai tanda akan diutusnya manusia paripurna yang sangat mulia, membawa risalah yang sempurna, dinul Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil ibroh, pelajaran, agar tidak menjadi kaum yang sombong seperti kaum Abraha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.